topik memakzulkan Bapak Wakil Presiden Gibran itu hanya ada di media utama. Mainstream, tapi sepi di interaksi publik di sosial media. Tadi ada diksi sangat elitis. Kalau sudah sangat elitis, ya memang otomatis sangat politis. Nah, warga kebanyakan hari ini terus terang lelah. Kalau kita masukkan wording ke big data, machine learning, kelelahan itu disebabkan oleh memang trias politika kita juga gitu. Semua sudah dihidangkan, lalu seakan-akan ada masalah dikembalikan ke rakyat. Diharapkan mendukung parlemen. Nah, kembali ke big data. Apa yang menjadi concern hari ini di publik? Soal kepastian hukum. Seorang Presiden Prabowo, saya sekarang memakai hashtag, mohon maaf saya tulis Bang ya, Presiden tulus ikhlas. Karena saya merasa walaupun nggak pernah bertemu lagi gitu, terakhir bertemu 2008 ketika beliau menyelenggarakan lomba menulis. Saya juara 1, juara 2-nya udah jadi wamen hari ini. Sempat juga membantu konten mereka di Suara Rakyat di Facebook, menuliskan ke Kompasiana sebagai PS gitu. Nah kemudian saya beralih, ini sedikit cerita, ketika membawa anak Indonesia nggak bisa pulang di Emirat, ketemu sosok, produk sosok Pak Jokowi yang laku di sana gitu. Dan kata Pak Dubes kala itu orang biasa. Saya beralih, artinya antara PS dan Pak Jokowi ini saya punya jejak gitu. Nah ini berkait dengan apa yang ingin saya sampaikan berikutnya ini. Jadi kepastian hukum. PS hari ini mengalirkan keriang gembiraan. Contoh, tadi di luar forum saya mengatakan ke Bang Karni, saya berkali-kali mengkritisi HGU sawit misalnya. HGU A nanamnya BC. Belum lagi bicara transfer pricing CPO itu yang memang luar biasa dari dulu. Luar biasa tambunnya lebih dari 1.000 triliun per tahun terindikasi. Nah hari ini 260.000 sawit yang ilegal sudah ditarik kembali oleh negara melalui Agrinas. Dan bukan 3 juta yang ilegal, indikasi yang kami lihat itu sampai 7 juta. Dan ini menggembirakan bagi warga. Hari-hari kalau saya mencoba meraba sikap dari hati dari seorang Prabowo Subianto, dia tidur malam ini, besok pagi dia ingin rakyat ini sejahtera semua. Itu yang kita lihat hari ini gitu. Nah, kepastian hukum, kesehatan, apakah ada kendala dari BPJS hari ini? Tentu ada 1-2. Tapi coba aja hari ini kita ke rumah sakit BPJS melayani pendidikan. Orang meledek soal makan yang gratis. Padahal itu saya sebagai anak desa dulu susu kami air nasi panas ditetesin santan kental, tajin. Dan saya lihat karena memang coconut milk itu susu terbaik untuk manusia, makanya Thailand lebih advance mengekspornya. Dan kawan-kawan yang seangkatan saya minum hal yang sama otaknya encer-encer gitu. Nah, jadi butuh memang lapangan kerja. Apakah seorang Prabowo Subianto alpakan itu? Saya rasa tidak. Lalu tren terbaru, sejak 2022, lingkungan hidup juga menjadi perhatian signifikan. Makanya karena saya menduga seorang Prabowo Subianto punya big data, machine learning yang juga canggih gitu, bahkan bisa memetakan cognitive bias tingkat desa, apa yang dilakukan terhadap Raja Ampat? 4 dibatalkan kan? Itu diambil cepat. Sehingga topik memakzulkan Wakil Presiden Bapak Gibran tidak menjadi perhatian signifikan seorang Prabowo Subianto. Dugaan Iwan Piliang berdasarkan verifikasi dari machine learning dan big data. Nah, izin Bang, saya ingin melanjutkan ya. Topik ini sebagai byline citizen jurnalis. Positioning saya di mana? Mendukungkah atau menolakkah? Saya sebagai rakyat biasa ingin keluar dari 2 hal itu. Saya ingin berandai-andai. Di Solo itu sekarang ini dalam finishing pembangunan sebuah museum besar yang dibiayai oleh Datuk Tahir.
fisik 600 miliar, konon isinya juga 600 miliar. Saya berharap itu diselesaikan. Nah, kalau boleh menyarankan, kalau boleh, saya boleh tentu menyarankan karena pernah bersinggungan dengan Gibran. Dalam konteks fisik, waktu umroh tahun 2014. Saya ikut dalam rombongan kecil Pak Jokowi, dan ketika berebut kami ke Raudah, karena masih menjadi orang biasa, belum VVIP, sikut-sikutan. Tangan saya robek di sini, masih ada bekasnya, hampir tulangnya kelihatan, supaya memberi kesempatan Pak Jokowi, Gibran, di depan saya dapat tempat. Saking mepetnya, itu pantat Gibran ketika saya ruku, ya di depan hidung saya gitu. Dan mungkin Bapak Wapres ini udah lupa. Nah, yang ingin saya katakan, jika berkenan Gibran bicara dengan Pak Prabowo, kalau memang desakan ini dominan, tinggi, dan menjadi hal yang krusial. Tapi faktanya kalau bicara dari machine learning rendah, tapi oke lah, jika, bicara aja. Bagaimana Pak Prabowo, Bapak menjadi beban saya, diri saya menjadi beban, kan bisa dirasakan, bisa dirosokkan. Nah, kalau itu yang terjadi, ini momentum besar bagi seorang Gibran. Momentum apa? Anda bentuk saja Jokowi Center di gedung yang dibangun Datuk Tahir di Solo itu. Apa misi pertamanya yang utama, premis mayornya? Kembalikan ayahanda itu, awal jatuh cinta saya dan warga kebanyakan di Republik Indonesia Raya tercinta ini adalah satu yang utama yang mungkin kita lupa. Orang biasa bisa menjadi presiden. Orang biasa bisa menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan menjadi presiden. Dan menjadi lucu, ya, menjadi lucu. Ketika ada pergeseran yang kami rumuskan dulu itu ke Jokowian itu 3 kata. Ini projo-projo ini saya yakin belum ada kala itu gitu. Iya kan? Karena saya dari 2009 awal datang sendiri tanpa berantara bertemu Pak Jokowi second. What is the meaning ke Jokowian? 1, memuliakan ketulusan, keinsanan. Punya produk masuk pasar. Bergeserlah jatuh cinta saya dari PS ke Pak Jokowi itu. Makanya kalau ketemu kawan-kawan di Gerindra, dia ledek saya. Gue juara 2 nulis jadi menteri. Lu gara-gara pindah sih. Kan begitu. Tapi saya jatuh cinta. Orang biasa loh. Punya produk masuk pasar. Saya yakin bisa mengubah bangsa tanpa embel-embel gitu. Nah kemudian kenapa terjadi pergeseran? Saya menduga mulai dari terus sama signifikan di rumah transisi dulu gitu. Nah, Gibran mengambil momentum ini, kalau memang PS mengendorse, dirikan Joko Widodo Center, beri hope kepada generasi yang sekarang ini sebetulnya sudah 50% ke bawah, hope itu maka lahir beberapa waktu yang lalu, kabur aja dulu deh. Saya misalnya berteriak bagaimana dari tahun 91 sebagai orang di bisnis kreatif. Venture capital real, berjuang duduk di Kadin. Ya kan? Punya membina animator di Bali sejak 91 sampai 100 kakak. Untung sekarang ada Jumbo yang hebat itu. Bisa jadi cantelan. Tapi enggak ada itu. Bisnis yang disupport oleh venture real dari intangible menjadi tangible. Enggak ada. Kenapa tidak dilakukan di Joko Widodo Center? Kumpulkan orang-orang biasa. Dan Anda juga akan bisa bicara lebih dari 7 menit, ya kan? Berbagai topik, tidak gagap seperti hari ini gitu. Di Joko Widodo Center kumpulin anak-anak muda kembali membaca novel bermutu. Bagaimana sekarang orang yang PPDS saja tingkat sekolah kedokteran kehilangan rasa budi, tidak terasah karena tidak membaca novel bermutu. Nggak kenal harimau mau tarlubis. Padahal premisnya bunuh harimau di dirimu terlebih dahulu. Mainkan di Joko Widodo Center gitu. Anda masih punya waktu panjang. Kalau memang Allah berkehendak, disambut. Wah, sosok ini mengembalikan marwah apa yang dulu didukung oleh publik. Ayahanda Anda orang biasa yang hebat tampil kembali itu. Jadi tidak ada yang harus dikhawatirkan, ya kan? Kalau saya sebagai Wapres, Pak Gibran, juga tidak ada masalah sebetulnya kalau dilihat paparan yang sudah ada dari 2 pembicara sebelumnya. Dan kalau itu diteruskan juga masalahnya begitu ruwet gitu. Nah, premis yang terakhir Bang.
Sampai kapan heboh ini harus terjadi? Sementara kan kita bisa merasakan gitu ketulusan seorang pemimpin. Oke, selamat datang dan selamat kembali lagi di channel Mata Netizen kita. Dan di sini kita akan membahas di video tadi bagaimana penjelasan dari Pak Iwan mengenai pemazulan Gibran dan langkah-langkah politik yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo dalam terus membangun bangsa ini. Dan sekarang marilah kita membaca bagaimana tanggapan dan komentar kawan-kawan kita yang sudah memberikan pendapatnya. Terima kasih Pak Iwan. Ya, komentar pertama dari kawan-kawan kita. Ini masih biar paham bahwa si Iwan bilang adalah orang pertama yang memuji-muji Jokowi. Boleh dibilang dialah aktor pencitraan Jokowi waktu dia masih jadi wali kota. Dan si bilang itu di media memuji-muji si Jokowi, silakan cari rekam jejaknya. Dan dia pernah bilang menyesal kalau sekarang dia bela Gibran, berarti asli dia si Iwan botak. Piring adalah mental penjilat. Ya, itulah kawan-kawan pendapat kalian dan bebas memberikan pendapat, yang penting sopan saja. Tajam sekali analisisnya Pak Pilihan. Saya setuju itu fake link, kekhawatiran jika PS. Dan tadi kita juga dapat menonton videonya. Yang dimaksud dengan PS ini adalah Prabowo Subianto. Meninggal padahal kita sebagai bangsa, semoga Bapak PS umur panjang, berkah umur demi bangsa yang merindukan kesejahteraan yang adil. Prabowo fokus kerja saja, biar saja soal maju Wapres berjalan seperti adanya, makanya Prabowo tidak bermain soal ini. Baguslah. Kalau noda konstitusi dibiarkan, kedepannya para elit negeri ini akan berbuat semuanya. Dinasti KKN Jokowi. Waduh. Gila benar mental Jokowi luar biasa, sekelas manusia sipil, bukan mantan jenderal, diserang sana sini. Itu karena presiden yang bisa mengubah mental rakyat Indonesia untuk maju, mengubah infrastruktur yang berdampak ke semua kalangan, mengubah birokrasi yang robek jadi simpel, mempersulit elit jahat yang ingin memperkaya diri, mengambil uang rakyat dan lain-lain. Masih banyak lainnya. Ya betul, kan bisa jadi juga begitu. Tapi pemazulan itu sangat indah, luas, cerdas banget. Makin cepat makin baik bro. Wah, setuju saya, pecat Gibran. Jangan ganggu Prabowo yang sedang belajar dari Gibran, gimana kiat-kiat dari tukang martabak menjadi wapres. Wah. Sangat-sangat keras ya. Kalau saya seorang pembisnis dan seorang investor, ya saya fokus berbisnis dengan aturan hukum pemerintah bangsa negara Indonesia. Sesuai aturan prosedur dalam berbisnis di pemerintahan bangsa negara Indonesia yang dipimpin oleh Om Prabowo Subianto. Gitu bro. Oke lah kawan-kawan, itulah tadi video yang telah terlihat dari Bapak Iwan Piling tentang halnya topik mereka ini adalah pembahasan mengenai pemazulan Gibran. Apakah bisa? Dan tadi mereka memberikan pendapat dan salah satu
yang telah kita tonton tadi memberikan pendapatnya, dan sekarang bagaimana pendapatmu? Berikan di kolom komentar biar kita bisa saling diskusi bersama-sama.